Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ilaika ya Allah ala hadil majlis sihah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh, para bini sepuh, para aji sepuh, panjenenganipun Rama Kiai Haji Mas'ud Jamhuri, panjenenganipun Rama Kiai Haji Salam Mustafa, panjenenganipun Rama Kiai Haji Ibnu Mundir, panjenenganipun Rama Kiai Haji Bastomi, para kiai-kiai lintu, Direktur Rumah Sakit, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Ibu Hajah Sri Muntamah selaku sahibul makan wal makanan, Bapak Dandim 0808, Bapak Hendra Sumakna yang baru meninggalkan kita karena ada Zoom dengan Bapak Presiden, Bapak Ibu hadirin hadirat semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang mudah-mudahan oleh Allah senantiasa diberikan kesehatan lahir batin. Tiada untaian kata kecuali syukur alhamdulillah, yang mana percikan nikmat karunia ilahi senantiasa membasahi segenap jiwa kita. Taufik, hidayah dan inayahnya senantiasa mengalir kepada kita, sehingga pagi hari ini kita semua sempat dan dapat untuk hadir di sini dalam rangka peresmian Rumah Sakit Umum An-Nisa dengan keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan senantiasa dibarengi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu, semoga senantiasa terlimpah kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dalam menghadapi alam akhirat nanti senantiasa berada di bawah payung dan panji-panji kebesaran beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya terima kasih kepada Master of Ceremony yang pada pagi hari ini saya tanpa dikonfirmasi untuk menjadi ganjelnya Gus Iktan. Terima kasih, ini namanya pemeluk fotoan, tidak apa-apa. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pagi hari ini kita semua intinya tema adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diresmikannya rumah sakit ini yang sudah lama berdiri mulai 2016, pengembangan dan lain sebagainya. Saat ini kita meresmikan ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kita syukuri? Tadi sudah disampaikan oleh Sang Qori, insya Allah di dalam surat Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa kalau kita mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti yakin Allah akan memberikan tambahan-tambahan nikmat kepada kita semua. Sehingga ada yang mengatakan, mengklasifikasikan kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah bagaimana kita mengelola nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Syukur adalah bagaimana nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Inilah syukur. Dan kenapa kita harus bersyukur? Syukur adalah sebagai bentuk proposal pengajuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin kalau kita mau bersyukur kepada Allah, pasti oleh Allah di ACC. Sebab napa? Sing dawuh Allah piyambak, la ing syakartum niki ngapun lek cara ilmu nahune niki mesti sing dawuh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pagi hari ini Rumah Sakit An-Nisa mengadakan tasyakuran kerawuhaken panjenengan ingkang sampun kroyo-royo mbucal wekdal ngentengaken salira ngatingalaken katresnan untuk hadir rawuh di sini, nderek-nderek mensyukuri. Ini loh sebagai bentuk proposal yang diajukan kepada Allah, dan oleh Allah yakin pasti di ACC. Dalam waktu cepat atau lambat yakin Rumah Sakit An-Nisa akan memberikan keberkahan kepada masyarakat Blitar utamanya. Amin Allahumma, amin Allahumma.
Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kalau diklarifikasikan, dikelompokkan, syukur itu ada 4. Yang pertama adalah nikmatud dunya, nikmat harta benda. Yang kedua adalah nikmatus sihah, nikmat kesehatan. Yang ketiga adalah nikmatul akli, nikmat akal. Yang keempat adalah nikmatul iman, nikmat iman. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, yang pertama adalah nikmatud dunya, nikmat harta benda. Kalau di mata manusia nikmatud dunya ini adalah nikmat yang paling tinggi seakan-akan, tapi di mata Allah nikmatud dunya ini adalah nikmat yang paling rendah. Apa itu kenikmatan dunia? Yaitu harta benda, sawah, mobil, kita punya rumah, punya istri, punya anak, itu adalah merupakan suatu kenikmatan berupa nikmatud dunya. Kalau kita mau mensyukuri yang terkait dengan nikmatud dunya, maka Allah ugi akan nambahi nikmat-nikmat keduniaan yang ada pada diri kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, saya yakin yang hadir ini semua ingin di dalam keduniaannya sukses. Kenapa? Karena kita berjuang harus dengan keduniaan. Makanya ayat Al-Quran mulai juz 1 sampai 30, kalau berbicara tentang berjuang mesti diawali dengan bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta benda menyeimbangkan dengan amal dan kemauan. Keduanya seimbang, maka apa yang terjadi, perjuangan kita akan lancar. Tadi malam saya sampaikan di Kampung Coklat, juga bersama Bapak Bupati, juga para pengusaha seluruh Indonesia hadir dari Bali dan lain sebagainya. Kita sampaikan, kita sambung rasa, kita buka pertanyaan dan lain sebagainya. Benar, ternyata kalau kita ingin sukses, mari kita mensyukuri yang namanya nikmatud dunya. Apa itu? Yaitu harta benda. Islam mengajarkan kepada kita, bagi yang beragama Islam, agama yang lain pun juga mengajarkan kepada kita. Mudah-mudahan ini Gus Idam, mudah-mudahan Gus Idam. Alhamdulillah Gus Idam, oh bukan 6 bulan baik. Apa tadi? Nikmatud dunya. Jadi kalau kita mensyukuri nikmatud dunya, maka Allah akan memberikan tambahan-tambahan nikmat kepada kita semua. Bahwa mohon maaf, saya yakin yang hadir ini semua ingin sukses dalam keduniaan. Kalau kita ingin sukses dalam keduniaan, sering saya sampaikan kepada para pengusaha, kita harus menyeimbangkan 2 manajemen. Yang pertama adalah manajemen terapan, yang kedua adalah manajemen ilahiyah. Apa itu manajemen terapan? Yaitu manajemen lahiriah. Seperti rumah sakit ini dikelola dengan manajemen terapan, dibangun yang baik, pelayanan yang baik, pembagian kerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, diinformasikan lewat medsos dan lain sebagainya. Manajemen terapan. Yang kedua adalah manajemen ilahiyah, manajemennya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita dengan adanya manajemen ilahiyah, manajemennya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan ridho kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, yang hadir ini semua, kita kalau hidup ingin sukses, monggo awak itu menyeimbangkan 2 manajemen. Yang pertama adalah manajemen terapan, yang kedua manajemen ilahiyah. Kula nyuwun pirsa ngapunten, karena saat ini saya menyampaikan terkait dengan nikmatud dunya. Sing hadir ini semua pengen sugih napa mboten? Halo halo, pengen sugih napa mboten? Lek pengen sugih, siji syarate nyambut gawe sing tenanan. Loh iya no, harus nyambut gawe. Yang kedua jangan lupa manajemen ilahiyah. Kalau yang beragama Islam, sholati. Allah sudah menyampaikan wa'mud ahlaka bisolah wastabir 'alaiha lanas'aluka rizqa ila akhirih. Kenapa kita diperintahkan untuk sabar melakukan sholat dan istiqomah sholat? Ujung-ujungnya ada rezeki, karena di dalam sholat kita ada nilai-nilai untuk minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua manajemen ilahiyah. Ngapunten jenengan kula bisiki tapi aja ngomong-ngomong nih, penting nih. Kalau kita ingin kaya,
Sering ini saya sampaikan di perusahaan-perusahaan, di lembaga-lembaga, dan kita amati coba, tidak usah saya sebut. Di Blitar ini banyak wisata, di Blitar ini banyak perusahaan-perusahaan, banyak pengusaha-pengusaha. Dia itu naiknya kalem, tapi tetap bertahan. Kadang-kala ada mereka usaha langsung naik tapi kadung jatuh. Wonten apa mboten sing ngoten niku? Kalau kita ingin bertahan, monggo manajemen ilahiyah tetap kita laksanakan. Di antaranya salah satunya adalah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Gus Ikdam bahasanya adalah istiqomah religius. Inilah maksudnya kita adalah manajemen ilahiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya jangan lupa, salat duha dan lain sebagainya. Di tengah keheningan malam kita berdoa yang terkait dengan napa menika nikmatud dunya, jangan lupa juga. Mohon maaf, niki pernah saya sampaikan di YouTube saya banyak. Kalau ingin sugih, kalau ingin kaya, tolong perbanyak udu togel. Saya tanya, udu togel boleh napa mboten? Halo, assalamualaikum. Kita sarapan kabeh sami kali kula niki. Halo, assalamualaikum. Udu togel niku pareng napa mboten? Ya ndelok-ndelok. Togel sing ndi? Kalau togel yang nebak-nebak ndak boleh itu. Contoh, togel yang nebak-nebak niku dos pundi? Pagi hari pernah kula teng teras griya ada orang berangkat ke sawah. Sasampunipun ngoten lha kok mampir. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kula camne kopi, kula camne unjukan ngoten. Ngapunten niku cerita kula ndak njaluk kopi mboten niki. Akhiripun dos pundi? Lah kok dia cerita, Gus. Ngapunten ingkang kathah aku nyuwun pirsa, enek apa? Ngapunten, aku mambengi ngipi, rumah saku kucingku sing apik iku lho, mluwayu lah kok nabrak ember. War ngoten. Terus isu iki engke lho, kucingku iki lho lah kok ketabrak motor, cut mati tas tak pendem. Terus gek iku kucing kesayanganku. Terus maksudnya sampai napa, Mas? Maksudku ngene, hari ini kan pas dino apik. Apa kira-kira kucing ki sikile papat ke ember kan bunder? Apa hari ini kira-kira 4-0 ya Gus ngoten. Wis langsung budal sawah emoh aku ngoten niku. Pernah suatu ketika malih, apunten. Kula badhe peletaan masjid wonten Kerumengan Malang. Kok pagi-pagi ada orang datang. Ngapunten intine terlilit utang banyak sekali. Gus sepindah silaturahim kaping kalihipun kula niki terlilit utang gak niki pun ditagih, kula badhe dipenjarakan dan lain sebagainya. Kula nyuwun wasilah saking panjenengan sepindah mawon. Kok muni wasilah sepindah mawon niki mesti njaluk kono anggrok. Kula matur, ngapunten Mas, kula badhe lunga teng Kerumengan Malang peletakan batu pertama masjid. Mendel mawon. Wah nggih, sanes dinten kula tak sowan mriki malih. Lah kok jarak 3 hari malih niku rawuh. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Gus, utang kula sampun kesaur, sampun tercicil separuh. Niki wasilah saking panjenengan. Saya berpikir, ngapunten Mas, aku ndak ngutangi sampean, ndak ngewiritan. Kok jarine sampean nyaur utang separuh, wasilah sangka aku ngei apa ya yang mes sampean? Lah kok lari niki matur ngeten, ngapunten Gus, sangke utek kula jibeg saandane. Panjenengan nika natos dawuh aku arep lunga dugi ngriya kula angen-angen dawuh Gustofi sing saya ingat lunga bae tekan ngomah 3:09. Awas lek dudoni dosa. Sik kula namung dunung ning mawon. Wis kuwi dosa aja dibaleni. Saiki ngopeni awak sing arep sowan me Gusti Allah. Ngopeni jiwane awake dhewe ayo ngaji. Kula matur ngaji ngoten lha kok gligak-gligik wangsul. Dugi ngriya jarak 1 minggu malih lah kok dugi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kula niku wis ditunggu mahasiswa-mahasiswi kula waya ujian tengah semester wonten kampus. Lah kok dugi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah utang kula sampun lunas. Sedanten menika wasilah saking panjenengan. Wasilah apa neh? Lah jenengan dawuh kula kon ngaji bae 9 karo 1. Awas lek dudoni dosa. Ketoke mburike nyateti kae ketoke. Awas lek dosa. Pun ngapunten, togel yang semacam itu tidak boleh, haram. Kadangkala 1001 untuk memancing mawon. Lek awake dhewe pengen sugih, mongko ayo udu togel perbanyak. Togel yang mana? Togel sing mesti meledos. Apa itu? Yaitu togelnya Allah Subhanahu wa taala.
Allah piyambak sing dawuh tadi sudah disampaikan oleh sang qari, la in syakartum la azidannakum. Sapa wong sing pengen bondone karo Gusti Allah ditambahi, mongko apa ayo awake bersyukur dalam hal harta benda. Lah, napa togele Gusti Allah niku diantaranya kotak yatim piatu, kotak masjid, janda-janda tua juga kita perhatikan, janda muda ya oleh, pokok benar-benar napa menika membantu, ora ada udang di balik batu, ora apa-apa. Pramila monggo, lek pengen sugih kita menikmati nikmat dunya, monggo awake dhewe kudu togele Gusti Allah. Jadi kudu togel apa boleh, ndelok-ndelok, lek togel nebak-nebak ndak boleh. Yang boleh adalah togel sing mesti bledos. Ndelok-ndelok dhisik. Ibu-ibu ngapun, dikai sesuatu yang keluar dari belakangnya pitik arep emoh. Ya ndelok-ndelok, lek telek emoh, lek ndok ya arep. Pramila ndelok-ndelok. Panjenengan sholat ngasar 4 rakaat dapat 2 rakaat, kurang 2 rakaat. Sholat ngasar kurang 2 rakaat, enek kucing mlayu, salate ngasar sah napa mboten? Ya ndelok-ndelok. Sing mlayu sapa? Sing mlayu kucinge berarti sah. Jenengan sholat duhur 4 rakaat dapat 1 rakaat, kurang 3 rakaat. Lah kok enek asu mara itik. Asu mara terus dilatih sikile, sholate duhur sah napa mboten? Yo ndelok-ndelok, asu dilatih sikile sapa? Lah asu mara dilat sikile asu dhewe kaya oleh. Jak cerdas ora wangil iki. Mate rung sarapan rung ngopi iki lho paling. Kula tambahi sitok Kas. Pernah kula niku nembe ngaos saking Malang wangsul ada orang meninggal dunia. Lah kok ngoten niku, Gus Itam ndang rawuh to niki. Mas MC, Gus Itam ndang di WA ndang rawuh lah. Pernah wasul tetangga meninggal dunia, akhirnya kula kalih Pak Mudin dibisiki, Gus aku nyuwun tulung golek nyolati lek ndonga aja suwi-suwi nggih. Akhirnya kula nyolati, saat nyolati niku teng ngandhape jenazah ki nek kucing ngabang rembes gugur-gugur ngoten. Akhirnya dos pundi Pak Mudin dawuhaken dienekne upacara pemberangkatan jenazah dipindah teng Pandoso. Setelah itu nopo di sekitar jenazah niku kuwatah sangat. Akhirnya dos pundi dilalah kersane ngalah, lah kok si kucing niku mangkring nok sukune kanca Banjar niku sing meninggal dunia, ibuke kanca Banjar. Karo kanca Banjar didelok ngono kok kucing gek kanca Banjar niku gila, digetak kucinge niku jlar ngoten. Niki getak kucing nerokne kanca Banjar. Ngapunten Pak Yayasan, ngapunten, senam jantung niki. Akhirnya pun dos pundi kucing mlayu rono ra iso rene ra iso sebab apa akeh sikil. Kanca Banjar niku mundur, ada sepiling tempat jenazah. Kula tengitane ngoten, digetak malih, jelang. Kula lagi tak banter kaget niku. Jelang ngoten. Lah kok kucing niku mencolot di depan mata saya. Kucing niku nglangkai jenazah. Jadi selama hidup niki, ngapunten, kula tasih sepindah niki, ada jenazah dilangkai kucing urip lho. Jenengan percaya, Bu? Halo. Enek jenazah dilangkai kucing urip lho, jenengan percaya? Alhamdulillah wis cerdas. Sing urip sapa? Alhamdulillah. Pramila lek enek apa-apa didelok-delok dhisik, jangan ditelan mentah-mentah. Apalagi sekarang di Indonesia banyak orang yang ingin menghancurkan Indonesia dengan cara ini dan lain sebagainya, lewat WA, lewat Facebook dan lain sebagainya, dipecah belah, didelok-delok dhisik. Banyak penelitian dari luar. Kenapa Indonesia bukan negara Islam? Indonesia negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tapi Indonesia kok adem ayam tentremnya apa? Ini mau dihancurkan. Oleh karena itu monggo awake ngati-ngati ndelok-ndelok YouTube dan lain sebagainya. Didelok-delok dhisik, jangan ditelan-telan mentah-mentah. You understand? Pun. Jadi intinya kalau kita ingin kaya, monggo lek iso awake dhewe perbanyak utu togel, yaitu togelnya Allah Subhanahu wa taala. You understand? Pun. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Dawuhe Gusti Allah, la in syakartum la azidannakum. Sapa wonge bersyukur kanthi nikmat dunya oleh Allah pasti dijoli. Ngapunten. Di saat panjenengan Bapak hadirin Ibu hadirat kok datang masjid enek kotal amal keliling,
kita ngemplungi maklotek napa makhluk niku lho karo Gusti Allah langsung dijoli, langsung, tapi tidak transparan. Artinya tidak transparan itu nabi ya tidak diketokkan, piye maksudnya, tidak digenahkan, tidak diketarakan, langsung tapi tidak ketok. Contohnya das pundi bagi yang petani, tanggal sekian panen 10 kintal. Hari ini kita ngemplungi kota amal teng masjid maklotek apa yatim piatu maklotek. Ini tadi Pak Bupati sebelum kesini nyantuni yatim piatu. Dan di saat niku lho Gusti Allah langsung ngijoli. Lek awake dhewe tanggal sekian panen waya 10 kintal. Barokah awake dhewe ngemplungi teng kota amal masjid maklutik napa maklek lho. Sing catetane 10 kintal oleh Allah catetane tambah plus 3 kintal sama dengan 13 kintal. Allah nambah catatan 3 kintal barokah awake dhewe ngemplungi teng kota amal masjid maklutek utawa makluk. You understand? Kula nyuwun pirsa, panjenengan semua kalau wonten kota amal masjid biasanya lek ngemplungi maklotek napa makhluk. Halo, assalamualaikum. Panjenengan lek ngemplungi maklotek napa makhluk? Makhluk, terima kasih. Enek sing maklotek banyak. Lek maklotek berarti koin, lek makhluk berarti kertas. Mboten napa-napa. Ngapunten para bapak hadirin ibu hadirat. Panjenengan kadangkala ngapunten lek wayah siram-siram kita logikakan mawon, siram-siram kembang nyirami bunga ngoten nika, buka selang, bapak-bapak niku remenane mak cirit-cirit napa mak sos Pak? Cirit ya ora apa-apa. Lek ibu-ibu buka selang siram-siram ngoten nika remenane sos ngoten napa mak cirit Bu? Sos. Terima kasih atas kejujurannya. Sepakat. Bapak lek buka selang cirit-cirit, ibu sos. Logikanya nopo para bapak hadirin ibu hadirat? Jenengan kok buka selang mak cirit-cirit ngoten. Itu air dari bawah, dari jet pump, dari sumur, dari napa sanyone munggahe ya mak cirit-cirit padha karo sing ditokne. Kok panjenengan lek buka mak sos. Logikanya air dari bawah, dari sumber, dari jet pump, dari sanyo, dari sumure niku munggah ya mak sos padha karo sing ditokne. Lah kok panjenengan lek buka mekur mak cirit-cirit tapi dari bawah mak sos munggah, saya yakin konslet selange mesti jebol. Nggih napa mboten? Kula nyuwun pirsa, sing rawuh ini semua andai kata ditanya Gusti Allah tangklet datang kita sedanten, wahai masyarakat Blitar, andai kata seandainya kamu tak kasih rezeki, pilih rezeki sing cerit napa sing sos. Niki dadi donga lho, jawaban penting lho niki. Jenengan lamun karo Gusti Allah dikai rezeki sing cerit, pilih sing cerit napa sing sos. Jenengan pinter, cerdas. Rezekine pilih sos tapi kota amal masjid maklutik ngoten. Kan gak masuk akal. Kalau kita ingin kaya, mari perbanyak utuh togele Gusti Allah. Mohon maaf, tahadus bin nikmah. Insya Allah yang hadir ini semuanya juga pernah merasakan. Panjenenganipun Bapak Haji Edi, panjenenganipun Ibu Hajah Sri Muntamah. Beliau ini loh manajemen ilahiyahnya kuat. Beliau ini loh Masya Allah togele Gusti Allah niku kuat. Dereng lagi ritualnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat di rumah sakit senantiasa dikumandangkan khatmil Quran bersama para hafidho, diadakan sholawat bersama, diadakan sedekah kepada yatim piatu. Ini loh rahasianya mungkin bisa sukses semacam ini. Masya Allah, ngapunten. Yang perlu kita suri tauladani dari Bapak Haji Edi Temu, beliau langsung cerita, sering curhat datang kula. Masya Allah, beliau kalau mau dipendawahaken kalian Pak Bupati asli dari Bojonegoro. Di saat beliau belum menikah dengan Bungun, pulang pergi ke Bojonegoro akhir bulan. Setelah beliau pulang, katanya cerita kepada saya, mohon maaf, ibunya niku suruh duduk. Saat sampunipun ngoten napa, ngapunten sukune niku dipun resiki ngangge sabun, bareng ngoten niku napa, diwudoni airnya niku dibawa untuk unjukan beliau kepada orang tuanya. Masya Allah takzimnya kados ngoten nika sampai beliau meninggal dunia. Insya Allah ngoten nggih Mas Soni kalihanu ngapunten niki kula naskehne dateng putrane mantu ngaten, aku wedi lek salah ngaten nggih. Insya Allah ini yang perlu kita tauladani.
Kenapa beliau mungkin bisa sukses semacam ini? Salah satunya adalah karena beliau takrim, doa restu orang tua yang selalu menyertai kepada beliau. Termasuk Ibu Hajah Muntamah, mohon maaf, beliau sering silaturahim kepada pengasuh-pengasuh, termasuk tidak lain tidak bukan kepada para kiai yang ada hadir di depan kita semua. Beliau ini adalah tokoh spiritualnya beliau, selalu sowan kepada beliau untuk minta doa kepada beliau. Ini loh yang membuat suksesnya rumah sakit tetap eksis, karena manajemen ilahiyah tetap dilaksanakan. Pramila monggo kalau kita ingin sukses, monggo kalau bisa kita menyeimbangkan manajemen terapan dan manajemen ilahiyah, insya Allah hidup kita sukses. You understand? You understand? Mas MC? Cukup? Sampai dugi di kota. Ya pun. Lanjut nggih. Yang pertama adalah nikmatud dunya, kenikmatan ke dunia. Kalau kita ingin harta benda kita ditambahi, mari disyukuri. Yang kedua adalah nikmatus sehah, ini yang penting. Nikmatus sehah. Kula nyuwun pirsa, lamun panjenengan kon milih iki kudu salah siji. Panjenengan disuwuni pirsa, upama panjenengan dikai nikmatud dunya kalau nikmatus sehah, pilih pundi kira-kira? milih ya satu toh. Lek dipilih awake dhewe nikmatud dunya karo nikmatus sehah, pilih nikmatus sehah. Kenapa? Awake dhewe harta bendane bertumpuk tapi kita tidak sehat, masya Allah, rasanya nggak tenang. Awake dhewe ora tek duwe duit, tapi awake sehat iso nyambut gawe, iso golek harta benda. Ngapunten contoh, kita logikakan mawon, kita logikakan. Panjenengan para bapak hadirin, ibu hadirat, kok kagungan putra ayu, enek wong lamar. Setelah niku dos pundi, lah kok tangklet wong ing lamar ki nggawa mobil Pajero, terus ya gedhi dhuwur ganteng, cet nglamar dateng putrane panjenengan. Lajeng panjenengan dawuhi, ya wis aku tak musyawarah dhisik karo keluarga, kapan-kapan sampean tindak rene neh. Lah besoknya itu wonten putrane panjenengan dilamar, fisiknya ya padha gedhi dhuwur ganteng, tapi tumpakane montor Beat. Tapi bocah niku sehat. Kira-kira panjenengan golek mantu pilih sing montore Beat napa Pajero kira-kira? Halo, pilih Beat-e napa pilih Pajero? Ya sehat pilih Pajero, niku cerdas ning Mas, jenenge milih. Kalau kita logikakan pilih sing montore Beat tapi sehat. Kenapa? Golek montore Beat sehat, iso nyambut gawe, iso tuku Pajero. Tapi lek kita pilih yang Pajero, wingko bar nikah loro dan lain sebagainya, Pajero ne didol, akhirnya duwe Beat tapi loro isih. Artinya napa? Kalau kita logikakan, kita masuk akal, kon milih sehat dengan harta benda, awake dhewe pilih sehat. Oleh karena itu mari kita mohon kepada Allah untuk supaya kita sehat. Bagaimana supaya kita sehat? Juga menyeimbangkan dua manajemen. Yang pertama apa? Manajemen terapan. Apa itu? Ya kita olahraga, pola makan, pikiran kita yang tenang. Mohon maaf, kula niku sering siaran pedesaan datang pundi-pundi, datang Malang, datang Tulungagung. Kadang-kala wonten tiyang sepuh. Ada tiyang sepuh kula tangkleti, "Iki jenengan yeswane pinten?" "Aku 80, Gus." "Jenengan yeswane pinten?" "Baru-baru ini teng Tulungagung." "Pinanggih tiyang sepuh gasek, yeswane ku 92." Ngapunten, maos Al-Qur'an itu tanpa kacamata, tasnya sehat dan giginya masih utuh. Kula tangkleti suring. Lah jawaban beliau-beliau itu apa? Wonten sing dawuhaken ngene, "Anu Gus, atiku tenang." Wonten sing dawuhaken malih, "Wis, pokok aku qanaah." Wonten sing dawuhaken malih, "Sing penting aku ndak tek mikir akeh-akeh." Wonten malih macem-macem. Yang intinya kesimpulannya adalah pokok atine awake dhewe tenang, senantiasa manajemen ilahiyah, berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Lah atine awake dhewe tenang, maka insya Allah kita akan panjang umur. Niku penting banget. Pramila monggo awake dhewe di dalam keluarga, mungkin di dalam organisasi, mungkin di dalam mengelola yang semacam ini,
panjenengan yang jadi pejabat di mana panjenengan di kantor panjenengan pasti punya masalah. Pasti punya masalah. Orang kalau tidak punya masalah berarti tidak berprestasi. Karena kita punya masalah maka kita akan berprestasi. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat, bagaimana kita dalam menghadapi masalah? Maka kita harus dengan hati yang tenang. Atina awake dhewe dengan yang tenang. Kawula pikantuk ijazah saking Abah Imam, Abah Mundir, Abah Mas'ud nyuwun izin. Di saat kula tasih wonten ketua RMI Asosiasi Pondok Pesantren sak kabupaten. Ngurusi kiai-kiai ngatur kok kiai-kiai. Beliau dawuh, "Wis pokok awakmu maju. Engko lek enek apa-apa bahasane Abah Imam jarno." Jadi pakai konsep jarno, ditokne saja. Nanti pada saatnya maka kalau pikirannya tenang dan sebagainya, masalah itu akan terurai dan akan mendapatkan solusi. Sehingga dengan dijarni masalah tapi kita mohon kepada Allah, maka akan menyelesaikan masalah tanpa sing jawab ketoke sering nok begadian niki ngoten. Pun wonten sing dawuhaken malih guru kula, wis lek enek masalah apa ae pikirane ditenang nih supaya awake dhewe sehat panjang yuswa. Lah, supaya tenang piye lek enek masalah sampean kok awake dhewe ketoke ndak kuat, tolong datang untuk ke apotek nyapa golek pil namanya pil nglonoh. Insyaallah jenengan golek pil nglonoh, enek masalah nglonoh, wis pokok pikirane tenang maka akan membuat sehat kita. Jadi kita agar sehat yang pertama adalah manajemen terapan awake dhewe berusaha untuk olahraga, untuk ini itu dan lain sebagainya, pola makan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah manajemen ilahiyah, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sholat pun juga ada doa supaya kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa kita di antara dua sujud. Bon. Yang ketiga adalah nikmatul akli. Nikmat yang berupa akal. Allah memberikan akal kepada kita semua. Kalau kita nikmati, kita syukuri, maka akal kita akan ditambahi nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih cara untuk mensyukuri nikmatul akli, contohnya awake dhewe niku ngapunten. Mari kita senantiasa untuk berpikir yang positif. Karena apa? Kalau kita berpikir positif, akal kita berarti sehat. Kalau kita berpikir tidak begitu positif, banyak yang negatifnya, berarti menandakan akal kita kurang sehat. Sehingga kalau kita senantiasa berpikir yang positif, ada yang mengatakan insya Allah sampai akhir hayat kita akan dijauhkan dari penyakit pikun. Kita mensyukuri nikmatul akli, mari akal kita untuk senantiasa berjuang untuk senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan, berjuang itu tidak harus menjadi khotib, tidak harus menjadi mubaligh, tidak harus menjadi dai, tapi berjuang itu adalah melaksanakan tugasnya masing-masing di jalan Allah. Pokoknya tugas-tugas yang baik, diniati ridha Allah, maka sudah bernilai berjuang. Sering saya sampaikan kepada para dokter di Kodim, mulai Pak Suryadani, Pak Didin, Pak Krisbianto, sampai sekarang Pak Hindra Sukmana, sering saya sampaikan. Dulu di pendopo, insya Allah bapak-bapak yang pernah menjabat dulu, setiap malam Selasa Kliwon ada ngaji dengan kepala-kepala dinas. Sering saya sampaikan. Dulu di rumah sakit sini, nggih Mas Sony, hampir setiap Selasa ada pengajian bersama para dokter. Kita sampaikan, bagi kita yang dokter melaksanakan tugasnya masing-masing diniati ridha Allah, maka apa yang terjadi? Bernilai pahala. Kelihatannya pekerjaan dunia, tapi kalau kita niatnya salah, maka nilai akhiratnya lama. Kelihatannya pekerjaan akhirat, tapi lek niatnya salah, maka nilai akhiratnya juga lama. Contoh, mohon maaf. Halo, sik suwi Mas MC. Kuwi? Nggih nggih karum. Ngapunten. Nasibe diplekoto nggih ngeten iki. Natos Tenggandusari IGTK MNO. Gus Kausar sing rawuh ternyata mboten rawuh. Alhamdulillah niki minjang IGTK MNO kabupaten wonten daleme Gus Ikdam, insyaallah Gus sing ngaos nggih Gus Ikdam, insyaallah Gus Ikdam rawuh lan niki mestian ngoten. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Contoh pekerjaan dunia tapi cepat menghantarkan akhirat. Kita jadi petani, kita jadi pedagang, panjenengan semua ada yang
di kantor kabupaten ada yang jadi dokter dan lain sebagainya. Mungkin orang melihatnya itu adalah pekerjaan dunia, tapi kalau kita niati ridho Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita niati untuk mencari ridhonya Allah, maka sudah bernilai perjuangan. Yang kedua, kelihatannya pekerjaan akhirat. Seorang dai, mereka ceramah dan lain sebagainya. Seorang, mohon maaf, seorang hafidhah hataman Quran, membaca Al-Quran, tapi kalau niatnya hanya mencari sesuatu, yang didapatkan adalah sesuatu itu. Oleh karena itu, monggo para bapak hadirin, ibu hadirat, kita profesi apa saja kita niati untuk berjuang. Kita niati ridho Allah. Panjenengan yang jadi dokter melaksanakan tugas kedokterannya dengan yang baik. Panjenengan yang jadi pejabat melaksanakan tugas kita dengan yang baik. Yang jadi polisi melaksanakan tugas kepolisiannya dengan yang baik, maka sudah bernilai pahala. Yang kedua, kalau kita niati untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat kita datang ke lokasi tempat kita berkhidmah, kita mengabdi, rasanya enjoy, bukan tuntutan tapi kesenangan, karena sesuai dengan profesi kita. Kalau kita niati kita kerja, Masya Allah, kita datang ke kantor, aduh rasanya ikinku tuntutane ini belum terselesaikan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita niati ridho Allah, kita datang ke kantor mencari ridhonya Allah, datang enjoy, kita kerja dengan bismillah, enjoy dan lain sebagainya. Yang ketiga, para bapak hadirin, ibu hadirat, profesi kita yang baik, kita berkhidmah mengabdi di mana saja yang baik, kita niati berjuang. Apa yang terjadi? Sesuatu yang kita terima maka berkah. Sesuatu yang kita terima dalam tanda petik, gaji kita oleh Allah akan diberikan berkah. Kenapa? Hanya kata kita niat kepada Allah, hati kita tata, kita mensyukuri yang namanya nikmatul akli, akal kita untuk berpikir yang positif dan lain sebagainya. Mohon maaf, kita itu kadangkala dilokne koncone di kantor atau di rumah, kadangkala kita niku pegel napa mboten Pak Bu? Halo, assalamualaikum. Jenengan pegel napa mboten? Awake dhewe niku ngapun, mari kita memanage hati kita semua. Awake dhewe niku lek dilokne harus kita doakan yang baik. Kenapa? Mohon maaf. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dilok-lokne, Kanjeng Nabi niku dilempari napa niku teletong dan lain sebagainya, tidak pernah marah. Tapi Kanjeng Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umatku karena dia belum mengerti. Kenapa disakiti kok malah mendoakan? Rahasiane ngeten, Bapak hadirin, Ibu hadirat. Dawe guru kula, di sekitar kita itu banyak malaikat. Banyak malaikat. Ada salah satu namanya malaikat rijalallah sing ngamini dungane awake dhewe. Contoh, saya kok mendoakan kepada Bapak Haji Rianto. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak Haji Rianto panjang yuswa, sehat, dipun paringi rezeki ingkang kathah, halal malimpah. Di saat saya mendoakan yang semacam itu, malaikat yang ada di sekitar saya yang banyaknya jumlahnya banyak juga mendoakan saya. Mudah-mudahan dopi panjang yuswa, sehat dan lain sebagainya. Doa malaikat yang ada di sekitar saya seperti doa yang saya lontarkan. Nah, padahal saya manusia biasa, masih banyak dosanya. Belum tentu saya mendoakan kepada beliau mandi karena saya anak dosane, tapi malaikat yang ada sekitar saya banyak dungone wis mandi. Sebaliknya, para bapak hadirin, ibu hadirat, saya mendoakan datang si Allah, saya doakan jelek, mudah-mudahan si A Pak nyolomin karo Gusti Allah dipun paringi lara-laranen, nyawane ndek, rezekine cupet dan lain sebagainya. Maka di saat saya mengeluarkan kata-kata doa itu kepada Pak Nyelumin, muga-muga loro-loronan rezekine cupet dan lain sebagainya, malaikat yang ada di sekitar saya juga kembali mendoakan kepada saya, muga-muga dopi loro-loronan, nyawane ndek, rezekine cupet dan lain sebagainya. Padahal saya doakan kepada orang lain, urung tentu mandi karena saya masih banyak dosa. Apalagi malaikat yang ada sekitar kita yang tidak pernah bermaksiat, doanya mandi kepada kita semua. Oleh karena itu, mari pikiran kita, hati kita, otak kita untuk senantiasa berpikir yang positif, senantiasa mendoakan kepada orang yang baik. Insya Allah doa-doa kita itu akan kembali kepada diri kita semua. Doa yang kita lontarkan maka akan kembali kepada diri kita semua.
Sehingga kalau kita mensyukuri yang namanya nikmatul akli, maka oleh Allah kita akan diberikan hidayah. Oleh Allah kita akan senantiasa dijadikan pikiran kita untuk senantiasa positif thinking dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pun yang terakhir, mudah-mudahan yang terakhir Gus Iktam cepet lah. Tekan di dong. SMA Garum bercelah. Yang ketiga adalah nikmatul iman, mensyukuri yang namanya nikmat iman. Nah, nikmat iman itu apa? Contoh ngapunten, kalau di desa biasanya usume panen yang namanya Jumatan dan lain sebagainya niku barisannya mengalami kemajuan. Nyapo? Masyarakatnya banyak yang panen. Lados pundi teng masjid niku ngapunten, kira ae sampun diputer, terus pentongan kalih beduk niku wis ditabuh, padahal itu filsafatnya tinggi. Sik kotong, siji sedeng, loro sedeng, telu sedeng, sik kotong, sik sedeng. Masyarakat banyak sing nok sawah, nok kantor ya sik napa niku nok kantor ora ndang metu. Akhirnya dilokne karo beduk ngapunten sing kula damel contoh ngira kula mawon sawentar. Den. Masyarakat sawentar denden awake dhewe dilokne karo beduk, nggih napa mboten. Nah, akhirnya kita berpikir dua kali, aku nok sawah ngeblok sik rong tumpuk iki engko lek tak tinggal nok masjid, mulih kok masjid keadaan bersih, balik nok sawah neh maga. Tapi lek tak tinggal marekne ngeblok, aku engko kelangan Jumatan. Kira-kira lek teng masyarakat kula niku mayoritas niku kok pilih ngeblok ninggalne Jumatan niku teng ngira kula. Lek teng masyarakat jenengan dos pundi Pak Bu? Pilih ngeblok napa Jumatan? Halo, pilih ngeblok napa Jumatan? Terima kasih atas kejujurannya. Nok kantor yo ngono, wis adzan, wis iqomat sik santai ya malah lawange ditutup. Wonten ngoten niku. Nah, kalau kita berpikir yang namanya kita ayo tetap jamaah, ayo kita cepat ke masjid, berarti kita mensyukuri nikmatul iman. Kita ada panggilan iman, tapi lah awake tetap bekerja, awake tetap nok kantor malah lawangnya ditutup, awake panggang geblok nok sawah, berarti kita belum mensyukuri yang namanya nikmatul iman. Iman kita belum kita syukuri bahwa saat itu juga ada panggilan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil Bapak hadirin, Ibu hadirat, kalau kita mau mensyukuri nikmat dunia, maka oleh Allah akan ditambahi nikmat-nikmat keduniaan. Mudah-mudahan panjenenganipun Ibu Hajah Sri Muntamah sak keluarga beserta rumah sakit keluarga besar rumah sakit Anisa ini pagi hari ini mensyukuri nikmat dunia yang rawuhaken panjenengan. Mudah-mudahan oleh Allah senantiasa ditambahi nikmat-nikmat keduniaan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan sing rawuh niki sedanten derek-derek mensyukuri ngeten niki, muga-muga awake dhewe diparingi nikmat dunya, rezeki awake dhewe ya dilancarne kanthi ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmatus sihah. Mudah-mudahan barokah mensyukuri nikmatus sihah panjenengan tindak mriki kita tambah ngibadah, diniati ridho Allah, diniati silaturahim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Yang ketiga adalah nikmatul akli, kita mensyukuri nikmatul akal. Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini hadir sini ngestauaken undanganipun daripada rumah sakit Anisa. Kita berpikir untuk niat ridho Allah, nyambung tali silaturahim dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita oleh Allah tansah ditambahi nikmatul akli, nikmat yang berupa akal. Yang terakhir adalah nikmatul iman. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi tambahan-tambahan nikmat iman kepada kita semua. Yang paling terakhir kita doakan mudah-mudahan klinik Anisa, rumah sakit Anisa termasuk yang baru diresmikan ini menjadi bangunan yang manfaat barokah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, memberikan kemanfaatan untuk lingkungan sekitar utamanya Kabupaten Blitar, dan mudah-mudahan sampai nanti tetap eksis dengan ridho Allah Subhanahu wa taala karena menyeimbangkan dua manajemen. Yang pertama adalah manajemen terapan, yang kedua manajemen ilahiyah, insya Allah tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pendugi pundi? Pasir Harjo. Lanjut napa pun? Lanjut. Jenengan karek karo ngantuk-ngantuk, lah kula ngapunten nggih ngapunten.
Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi Mbak Wiwi menyampaikan pantun. Hari ini kita sawalan, saling memaafkan. Ngapunten Bapak hadirin Ibu hadirat. Jenengan keduse napa sampun telas? Sing dereng monggo ndang ditelas nih. Di Indonesia itu ada budaya yang namanya bakdan. Ada budaya sing jenenge silaturahim. Awake dhewe dadak nyepaki jajan dan lain sebagainya. Niki wau panjenengan rawuh dipun paringi daharan kotak dan lain sebagainya, monggo ditelas nih. Kenapa? Karena yang jajan dan lain sebagainya itu adalah napa menika niku mendoakan kepada kita semua. Ada yang mengatakan bahwa hadirin Ibu hadirat ada propaganda. Jenengan kula bisiki tapi aja diomong-omong nih, tenan niki. Pemendak bolo dhewe ngono ndak tak omong-omong nih. Ada propaganda bahwa 2030 yang namanya budaya-budaya di Indonesia, utamanya budaya ahlu sunnah wal jamaah, mau dibumi-hanguskan dari bumi Indonesia, dan itu dibiayai yang amat sangat besar. Contohnya napa? Budaya kita yasinan, budaya kita tahlilan, budaya kita ziarah kubur, budaya kita genduri, budaya kita khatmil Quran, budaya kita termasuk setelah hari raya kita saling memaafkan. Kita ada syawalan sampai 7 hari, saling memaafkan, dolan kepada tonggone dan lain sebagainya. Itu mereka mengatakan budaya syawalan bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Mendoakan orang mati hukumnya tidak boleh, mendoakan orang mati hukumnya haram. Kula nyuwun pirsa Pak Bu, monggo dijawab sareng-sareng. Mendoakan orang mati hukumnya boleh napa mboten? Mendoakan orang mati hukumnya boleh napa mboten? Saya jawab, mendoakan orang mati hukumnya tidak boleh, titik. Tak baleni. Mendoakan orang mati hukumnya tidak boleh. Yang boleh adalah mendoakan orang yang sudah mati. Ngati-ngati loh. Ini kadang-kadang di share teng WA, teng Facebook, mendoakan orang mati tidak boleh. Ya memang tidak boleh. Contohnya mendoakan orang mati terus pundi? Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir ini semua cepat mati ya Allah. Tidak boleh, berarti mendoakan orang mati. Yang boleh adalah mendoakan orang yang sudah mati, seperti tadi MC kita andalan mendoakan kepada Bapak Haji Edi Temu dengan Fatihah kita hantarkan. Betapa bahagianya di sana. Pramilo mendoakan orang mati hukumnya tidak boleh, yang boleh adalah mendoakan orang yang sudah. Contoh malih, kadang-kadang tenggiro pulang tahun 2019 kalau nembe ndherekaken umrah buka FIFA kali Pak Yai Absep, kali Bu Nyai Masuli, kali Bu Yasin, wangsul pas khol nyabah. Saya tahun ini tidak menerima arwah. Lah kok dikomplain oleh orang-orang. Jenengan sudah pindah aliran oh ye, kok tidak menerima arwah? Saya jawab, saya tidak menerima arwah. Yang saya terima adalah nama-nama arwah untuk saya doakan. Lah aku dikirimi arwah priyawedi. Loh, hal-hal semacam itu loh yang kadangkala ingin menghancurkan Indonesia yang ragam budayanya sapi ngene iki. Termasuk ngapunten Bapak hadirin Ibu hadirat, budaya kita sawalan yang di Indonesia. Ngapunten, awake dhewe silaturahim dan ngoten niku lho, katanya zaman Rasulullah tidak ada. Ya tidak ada, memang langsung setelah sholat musafahah. Di negara-negara Islam, di Timur Tengah, di Brunei, di Malaysia. Kemarin setelah hari raya saya video call pada teman yang di Brunei, di Malaysia. Bar sholat yo salaman, bar ngono yo leren. Besok kerja lagi, tidak seperti Indonesia. Leren, setelah itu awake dhewe silaturahim kepada tetangga. Nggih napa mboten? Napa bakdan niku bid'ah? Tidak. Jeung Nabi sampun dawuh pesen datang Sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Ali, utlubil khair inda sabahil wujuh. Carilah kebaikan-kebaikan kepada orang yang baik. Fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'arizquh. Ternyata dayoh niku lho wonten daleme panjenengan ki lho nggawa rezeki. Rezekine wonten kalih, rezeki transparan dan yang tidak transparan. Rezeki transparan ki rezeki sing langsung. Kadangkala panjenengan tindak teng dereng sederek jenengan nggawa kresek, kreseke moh tapi isine kresek sing kita harapkan. Yang kedua, lek ndak nggawa apa-apa berarti bagaimana? Dayoh dateng daleme panjenengan iku orang nggawa apa-apa tapi oleh Allah dicatat orang kok tamune akeh, maka oleh Allah dicatat rezekinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza irtahala bidunubi ahli manzilah fayulqiha fil bahri. Sak sampunipun ngoten,
dayah niku kondur wonten saking daleme panjenengan gendong dosane sak omah diguak fayulqiha fil bahri. Ngapunten ya insyaallah ngoten. Diguak nok segara. Dadi hikmah awake dhewe silaturahim kados ngeten niki ngapunten. Panjenengan silaturahim teng mriki, dayah teng mriki ngeten niki, maka akan memperbanyak rezekinya rumah sakit Anisa. Nah, rumah sakit Anisa sak keluarga panjenengan kondur jenengan gendong dosane keluarga besar rumah sakit Anisa diguak teng kali diguak nak segara. Beh, lek ngono ya penak sing tuan rumah no. Teko rezekine digawakne, mulih dosane digendong. Lah hikmah sing dayah napa? Hikmah sing dayah padha karo sing didayahi. Rezekinya akan dilancarkan dan doa-doanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pramila hikmah silaturahim siang sak mandeh, mudah-mudahan yang hadir ini semua oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya dilancarkan. Amin Allahumma. Yang kedua, mudah-mudahan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bon, salajengipun panjenengan silaturahim ngoten niku kok dadak dicepaki jajan. Wonten sing dawuhaken ngapunten dalam ilmu tasawuf sakliyane Gusti Allah niku diwastani makhluk. Wit ya makhluk, watu ya makhluk, termasuk jajan niku ya makhluke Gusti Allah. Pramila etika kita di dalam makan sakderenge mam niku dipun suwun bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bar ngoten dahar. Kadangkala ibu-ibu ngapunten Bu, panjenengan lek enjang kan masak, jenengan iku masak bar masak langsung dahar napa masak mandirian ke dahar? Sing sae masak bar masak mandi bar mandi ke dahar. Nyapa? Kita menghargai yang namanya nasi, menghargai yang namanya makhluk berupa makanan. Kalau kita hargai, maka yang namanya makhluk berupa nasi akan kita makan, juga mendoakan kepada kita Allahumma barik lana fima razaqtana, maka nasi kita makan menjadi jasad, maka jasad kita waqina adzabannar, jasad kita akan dijauhkan dari api neraka. Kita makan makanan yang berkah, maka jasad kita waqina adzabannar akan dijauhkan dari maksiat. Pramila monggo kita senantiasa menghargai yang namanya makhluk berupa makanan. Pramila para bapak hadirin, ibu hadirat. Ya Allah, Gusti kita kok kandang rawuh to. Sampun? Alhamdulillah. Oh sampun. Monggo Gus ndang mriki Gus. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat, jenengan kok wayah bakdan. Tiang sepuh kadang-kala kan dawuh ngene, ayo jajane ndang didahar. Kuwi lho dadi seksi, natos mireng napa mboten? Nah, itu benar leres dadi seksi. Dadi panjenengan para bapak hadirin ibu hadirat, kok ndak silaturahim wonten tanggine panjenengan, jenengan dahar rengginang. Maka satu rengginang sing panjenengan dahar akan mendoakan dhateng panjenengan. Kok rodonge dilalah kersane ngalah. Rodonge niku isine niku canggih. Panjenengan dahar satu canggih, maka satu butir canggih mendoakan dhateng panjenengan. Juga mendoakan kepada yang nyiapi. Jenengan kok rodonge canggih ini kathah, jenengan dahar 3 atau 5 butir canggih, maka 3 atau 5 butir canggih akan mendoakan kepada kita semua. Leleke panjenengan pengen didongakne canggih akeh, nggih siap. Pengen didongakne canggih kathah piye carane? Jenengan lek silaturahim bak dan panjenengan nggawa kresek, insyaallah yang mendoakan kepada kita sampun kathah. Pun Bapak hadirin ibu hadirat, terima kasih EO. Kula niku biasanya ngaji manten dumen lek nek EO ne dibatasi mungkin 10 menit 10 dan niki malah kon los niki. Ngapunten ingkang kathah. Ada kurang lebihnya maaf, sepindah malih kita doakan Ibu Hajah Sri Muntamah sekeluarga, para kiai yang dawuh panjang yuswa sehat walafiat. Yang hadir semuanya mudah-mudahan Allah juga diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, rezeki melimpah, halal barokah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu, sukses selalu semuanya, dan mudah-mudahan bangunan ini menjadi bangunan yang manfaat barokah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.